Sholawat and pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Ananda. Di video ini kita akan membahas kembali soal AKM. Soal kali ini ada hubungannya dengan volume balok yang mungkin sudah dipelajari di SD. Harusnya sih sudah. Jadi pasti bisa mengerjakan soal ini. Nah, karena ini soal AKM tentunya ada teks dulu yang harus kita pahami. Teksnya berjudul Cara Pengairan Berselang. Oke, pengairan berselang atau disebut juga intermittent adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian untuk menghemat air irigasi sehingga areal yang dapat diairi menjadi lebih luas. Pengairan secara teratur dilakukan sampai padi berumur 10 hari dengan ketinggian air 2 cm hingga 5 cm. Setelah itu, sawah dibiarkan mengering selama 5-6 hari. Setelah tanah terlihat retak, sawah diairi kembali sehingga setinggi 5 cm. Pengairan berselang memerlukan pengaturan kapan lahan digenangi dan dikeringkan. Oke, itu teksnya ya tentang pengairan berselang atau intermittent irrigation. Nah, di sini ada permasalahannya nih. Katanya ada sepetak sawah akan diisi air kembali setelah sebelumnya mengering. Ini maaf ada tipe ya, harusnya mengering. Ini mengering. Pengairan dilakukan dengan menyedot air dari sungai menggunakan pompa diesel. Debit air yang keluar dari diesel mencapai 1000 liter per menit. Luas petak sawah yang akan diairinya ini adalah 3000 meter persegi. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengairi sawah tersebut? Oke, kita catat dulu informasi-informasi yang pentingnya ya. Oke, katanya sepetak sawah akan diisi air setelah sebelumnya dibiarkan mengering. Pengairan dilakukan dengan menyedot air dari sungai menggunakan pompa diesel. Nah, debit air yang keluar diketahui gitu ya. Debit air yang keluarnya itu dari diesel adalah 1000 liter per menit. Kemudian apalagi luas petak sawahnya itu 3000 meter persegi. Yang ditanyakan waktu yang dibutuhkan untuk mengairi sawah tersebut. Kebayang ya, jadi ada sepetak sawah mau diairi gitu. Nah, diairinya itu oleh diesel dan dieselnya bisa mengeluarkan air sebanyak 1000 liter per menitnya. Nah, luas petak sawahnya itu 3000 meter persegi. Nah, waktu yang dibutuhkan diesel untuk mengairi sawahnya itu berapa lama? Kayak gitu. Paham ya? Oke. Kalau kita mau tahu dulu nih, kalau kita mau ngitung berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengairi sawah, berarti kita harus tahu apanya dulu sih? Harus tahu banyak air. Ya, banyak air yang dibutuhkannya berapa? Gitu kan, banyak air yang dibutuhkannya berapa? Oke. Bayangkan si sawahnya ini tuh persegi panjang lah ya. Persegi panjang. Tadi katanya udah diketahui luasnya itu 3000 meter persegi. Nah, dia kan akan diairin nih. Kita harus tahu dulu banyak airnya yang dibutuhkan itu berapa. Berarti kalau banyaknya air itu berhubungannya sama apa sih? Sama volume, ya kan? Sama volume. Nah, ini baru 2 dimensi karena meter persegi nih. Kalau volume kan harus 3 dimensi ya. Kalau sawah juga kan pasti bentuknya itu ada cekungannya seperti balok gitu. Nah,
Di sini kita harus tahu dulu si airnya itu berapa sentimeter tingginya. Kita udah tahu luasnya 3000 meter persegi, kita harus tahu dulu si airnya itu berapa senti dipenuhinnya gitu. Nah, di sini ada di teksnya nih. Setelah tanaman terlihat retak, sawah diairi kembali sehingga setinggi 5 cm. Jadi, si sawah yang luasnya 3000 meter persegi ini diairi ya kira-kira kayak gitulah, diairi sampai 5 cm gitu. Nah, diairi sampai ini tuh diairin gitu ya, diairin setinggi 5 cm gitu, diairinya 5 cm. Oke, ini ada hubungannya dengan volume. Oke, berarti kita mau cari volume airnya gimana? Gampang ya, tinggal 3000 meter persegi kali 5 cm. Kalau bingung bun, kenapa 3000 meter persegi dikali 5 cm? Volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Nah, panjang kali lebarnya udah ada 3000 meter persegi, tinggal dikali tinggi. Tingginya juga udah ada tuh 5 cm. Jadinya ya udah tinggal 3000 meter persegi dikali 5 cm. Cuman hati-hati, ini satuannya masih berbeda, yang satunya meter persegi, yang satunya cm. Kita ubah dulu ke cm persegi ya, yang ininya ya. Oke, meter ke cm, turun 2 berarti dikali 10.000 ya, karena dia persegi, jadinya 3 dikali 10.000, 30 juta cm persegi dikali 5 cm. Oke, hasilnya adalah 150 juta cm kubik, iya kan, karena cm persegi dikali cm itu cm kubik. Nah, kita udah tahu nih volume air yang dibutuhkannya itu adalah 150 juta cm kubik. Nah, coba perhatikan lagi tadi informasinya. Katanya debit air yang dikeluarkan sama diesel itu satuannya dalam liter, 1000 liter per menit. Nah, jadi ini kita harus konversi dulu 150 juta cm ke dalam liter. Oke. Harus sudah tahu ya kalau misalkan 1 liter itu adalah 1 desimeter kubik. Oke. Jadi ini kita ubah dulu ke dalam 1 desimeter kubik, ke dalam desimeter kubik. Dari sentimeter ke desimeter kubik itu naik 1, berarti dibagi 1000, jadi 150 juta sentimeter kubik itu sama dengan 150.000 desimeter kubik, ya kan, karena dibagi 1000, atau 150.000 liter, karena 1 liter itu 1 desimeter kubik gitu. Nah, kita udah tahu nih ternyata banyaknya air yang dibutuhkan itu adalah 150.000 liter. Sekarang mah gampang ya, katanya diesel tadi bisa mengeluarkan air 1000 liter per menit. Ini artinya apa sih? Artinya diesel tersebut dapat mengeluarkan 1000 liter dalam 1 menit gitu ya. Nah, karena air yang dibutuhkan itu adalah 150.000 liter, berarti kita butuh waktu berapa menit? Iya betul, 150 menit ya. Nih, 1 menitnya 1000 liter, berarti kalau 150.000 liter 150 menit gitu, atau 150.000 dibagi 1000 dan 150 menit. Nah, 150 menit itu berapa jam? Karena di pilihannya itu dalam bentuk jam. Berapa jam? Ya, betul. 1/2 jam. Begitu, seru ya soalnya. Nah, silahkan disaksamai dulu ya. Tadi ini ada hubungannya dengan volume balok. Udah, itu aja Ananda yang akan dibahas di video ini. Silahkan coba latihannya, soalnya mirip banget, hanya beda luasnya aja. Untuk
menguji pemahaman kamu. Jika ada yang mau ditanyakan boleh WhatsApp ya. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.